Waduh, ini kasus benar-benar gila ya. Itu kasus di kota Mid Washington, Amerika di tahun 1900-an yang menimpa keluarganya di sana dan sempat salah tangkap juga. Tapi ternyata pelakunya ini adalah orang terdekatnya. Seperti apa kejadiannya? Fokus Werval di Kompas Mini Krim Case. Jadi di Amerika ada kota yang namanya kota Mid Washington ya. Dan kota ini tuh kota yang dinilai kota paling aman ya dari kejahatan. Namun siapa sangka kota ini tuh dikelilingi oleh kota-kota yang tingkat kriminalitasnya itu tinggi ya, seperti kota Louisville, Centerville, dan Berton. Ketiga kota ini dikenal dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Nah, jadi ada sebuah keluarga, yaitu keluarga Dyson ya, yang pada saat itu pindah dari kota Louisville ke kota Mid Washington demi keamanan. Nah, jadi pada 10 September 1999 keluarga Dyson itu tuh seperti biasalah sebelum melakukan aktivitas masing-masing, mereka tuh berkumpul ya. Itu ada Edna dan Mike Dyson ya, beserta dengan ketiga anak mereka, yaitu ada Jessica Dyson, Michael Dyson, dan Jess Stopper. Nah, pada saat itu Edna dan Michael itu berangkat kerja duluan, terus kemudian Michael Dyson dan Jess Stopper itu naik bus jemputannya, mereka tuh sekolah. Nah, sedangkan Jessica Dyson itu mengumpulkan barang-barangnya dan menuju ke mobil Pontiac merah yang baru saja dia beli ya. Nah, sekitar pukul 13.30 atau setengah 2 siang, Edna itu pulang duluan ya, dan dia langsung lihat ada mobil Jessica Dyson itu terparkir di jalan dekat rumah mereka ya. Ini kok aneh, mobil tersebut itu tidak terparkir atau tidak diparkirkan di rumah, tapi malah terparkir di jalan. Dan akhirnya Edna pun sebagai ibu dari Jessica Dyson, saat melihat mobil anaknya Jessica Dyson tersebut janggal berada di jalan, dia pun memeriksa, dan di dalam mobil tersebut itu ada ransel, pakaian kerja, dompet, dan salah satu sepatu Jessica Dyson, dan juga ada ponselnya. Dan yang membuat Edna ini tuh khawatir, itu ternyata handphone Jessica Dyson itu tuh sempat beberapa kali menelpon ke nomor 911, yang artinya kalau Jessica Dyson ini tuh sedang dalam bahaya pada saat itu. Ibunya ini pun berusaha untuk mencari putrinya ini ya. Dan Michael adalah orang yang kedua datang ke lokasi tersebut. Tapi Michael ini berusaha untuk menenangkan ibunya ya, dengan bilang kalau udahlah, mungkin Jessica Dyson ini tuh pergi ya bersama dengan teman-temannya. Tapi di sini aneh, karena handphone Jessica Dyson ini tuh berusaha untuk menelpon ke nomor 911 ya. Di situ ibunya ini tuh nggak bisa tenang, hingga akhirnya Mike pun pulang ya, dan mereka menelpon pihak sekolah ya untuk menanyakan putrinya itu. Dan ternyata pihak sekolah itu membantah kalau Jessica Dyson itu hadir di hari itu. Makin panik lah tuh orang tua Jessica Dyson ini, dan akhirnya mereka tuh mencoba untuk menelpon ke polisi ya, dan dia pun akhirnya tersambung dengan detektif Charles Mann ya untuk mencari orang yang hilang. Namun di situ detektif Charles Mann itu malah menyepelekan ya,
dengan mengatakan, udahlah, remaja itu hanya mencari jalan keluar aja, dia akan kembali lagi sebentar lagi. Dan dirasa polisi tidak berbuat cukup, akhirnya orang tua Jessica Dyson ini tuh mencoba untuk meminta bantuan ke FBI ya. Mereka pun mengumpulkan tim pencarian dan mulai mencarinya. Dan pada saat itu mereka menyusuri area kota Mid Washington ya, dari ujung ke ujung, namun hasilnya belum ditemukan. Dan tepat beberapa waktu kemudian itu ada tetangga keluarga Dyson itu bertingkah aneh ya, yaitu bernama Bucky ya. Jadi si Bucky ini tuh tiba-tiba menelpon ke keluarganya Dyson dengan mengatakan kalau tolong jangan bunuh saya. Dia mengatakan seperti itu, sehingga keluarga Dyson itu menaruh kecurigaan besar ya terhadap si Bucky ini. Apa jangan-jangan dia ini tuh adalah pelaku yang menculik anaknya itu. Hingga akhirnya si Bucky ini tuh dia ditahan karena keanehan tersebut. Dan pada tanggal 27 September 1999 jasad Jessica ini tuh ditemukan di semak-semak ya oleh sopir bus karen yang melihat sesosok tubuh tergeletak di pinggir jalan. Dan ibunya pun itu langsung pergi ke lokasi tersebut ya untuk memastikan kalau jasad itu adalah Jessica Dyson. Dan akhirnya memang benar ya kalau jasad tersebut adalah putrinya alias Jessica Dyson, dengan kondisi beberapa jari dan rahangnya ini tuh patah. Dan laporan otopsi itu menunjukkan ya bahwa jasad tersebut itu telah ditahan selama beberapa hari sebelum kematiannya. Nah kemudian untuk terduga pelaku ini itu Bucky tadi ya, jadi dia ini tuh mengaku sedang bekerja di pertanian keluarganya Dyson ya, dan dia ini tuh melihat kalau Jessica Dyson itu masuk ke dalam mobilnya pagi itu. Namun kemudian dia pun mengubah ceritanya, mengklaim bahwa dia itu sama sekali tidak melihat Jessica Dyson ya. Jadi berubah-ubah keterangan si Bucky ini. Dan Bucky pun kemudian menjalani tes poligraf. Jadi tes poligraf ini tuh tes yang menentukan seseorang tersebut itu apakah jujur atau bohong. Dan karena ceritanya ini tuh tidak konsisten, Bucky ini tuh akhirnya didakwa atas penculikan dan pembunuhan Jessica Dyson. Namun asal kalian tahu ya, kalau si Bucky ini tuh ternyata bukan pelakunya. Nah kemudian tanggal persidangan pun tiba ya, yaitu pada 29 Januari tahun 2003. Dan ketegangan pun meningkat ya. Anggota keluarga Dyson itu, terutama Mike Dyson ya, itu yakin bahwa Bucky adalah pria yang menghabisi Jessica Dyson, putrinya. Dan ketika tiba saatnya persidangan tersebut, detektifnya saat itu Charles Mann ya, itu bersaksi di pengadilan bahwa alasan utama mereka itu menjadikan Bucky ini sebagai tersangka utama itu adalah karena dia ini tuh gagal dalam tes poligraf tadi ya. Artinya dinyatakan kalau si Bucky ini tuh tidak jujur atau berbohong. Namun persidangan dibatalkan ya karena dianggap sebagai persidangan yang gagal, dan Charles Mann pun menyajikan bukti yang tidak lengkap, dan sebagian besar itu bersifat tidak langsung ya, artinya tidak bisa menentukan kalau si Bucky ini itu adalah pelakunya. Terus ada detektif Lynn ya, yang mana dia ini tuh berspesialisasi dalam kasus-kasus lama yang belum terpecahkan ya, dan dia memutuskan untuk menangani kasus ini. Namun dia memilih untuk fokus pada tersangka utama baru ya, yaitu
James Coulter, seorang pengedar narkoboy langganan Jessica Dyson. Namun ketika itu si James Coulter ini tuh punya alibi, sehingga dia ini tuh tidak bisa memastikan juga kalau James Coulter ini tuh adalah pelakunya. Terus kemudian pada tanggal 30 September 2013 itu seorang narapidana dari lembaga pemasyarakatan negara bagian Kentucky itu memberitahu ya kepada detektif Han tentang petunjuk potensial terkait dengan peristiwa meninggalnya Jessica Dyson. Nah, dia itu mengaku kalau pada saat dia di sel itu dia bertemu dengan sosok pria, yang mana sosok pria ini tuh bicara tentang Jessica Dyson ya. Jadi si pria ini tuh tahu kalau pelakunya ini tuh adalah sosok yang dekat dengan Jessica Dyson ya. Dan si pria itu pun mengatakan kalau sosok atau pelaku yang dituduhkan itu, yang dimaksud oleh pria tersebut itu adalah paman Jessica, yaitu Stanley Dyson ya. Dan meskipun tahanan tersebut itu memberikan informasi yang substansial, namun informan tersebut itu tidak selalu dapat dipercaya ya. Itu hanyalah informasi dari mulut ke mulut dan dari sosok pria yang bisa dikatakan tidak dapat dipercaya 100% lah. Dan mungkin aja kalau si narapidana ini tuh berbohong itu. Jadi biar hukuman dia ini tuh mendapatkan pengurangan ya. Namun dia mengklaim bahwa dia hanya ingin melakukan hal yang benar dan tanpa embel-embel untuk pengurangan hukumannya. Dan kemudian detektif pun pada saat itu mencoba untuk menelusurinya ya. Dan dia pun langsung datang ke rumah dekat dengan keluarga Dyson. Dan di situ dia ini tuh menemukan ya, dia menemukan kalau ada material yang menyerupai spraynya milik Jessica Dyson. Nah, setelah detektif Han ini tuh kembali ke rumah Dyson, dia ini tuh menyadari ya bahwa spray di tempat tidurnya Jessica Dyson itu memang sudah tidak ada. Dan masuk akal banget kalau paman Jessica Dyson, yaitu Stanley, itu melakukan hal tersebut ya, mengingat kalau dia ini tuh mengetahui ya tata letak rumah Dyson, dan dia pun menemukan spray mirip miliknya Jessica Dyson ya. Dan saat dia kembali ke rumah keluarga Dyson, itu ternyata memang benar ya, spray milik Jessica Dyson itu sudah tidak ada. Dan dirasa masuk akal juga kalau pelakunya ini tuh adalah paman korban ya, mengingat kalau dia ini tuh mengetahui ya tata letak rumah keluarga Dyson. Dan akhirnya detektif pun mulai mewawancarai, dan detektif mulai mengumpulkan data informasi tentang Stanley Dyson atau paman dari Jessica Dyson ini ya. Nah, setelah diselidiki, ternyata Stanley Dyson itu sejak dia remaja hingga di hari itu, dia ini tuh berpindah-pindah ya, dari rumah saudaranya ke rumah saudara yang lain, dan dapat informasi kalau dia itu melakukan pelecehan ya terhadap banyak anak dari keluarganya. Dan Sandy pun tinggal di rumah keluarga Dyson itu dari tahun 1989 hingga sekitar tahun 1996. Dan ternyata dia ini tuh memiliki track record yang jelek ya. Dan selain petunjuk itu, Stanley Dyson ini tuh menunjukkan perilaku aneh
selama hilangnya Jessica Dyson ya. Nah, selain petunjuk tersebut, Stanley itu menunjukkan perilaku aneh selama hilangnya Jessica Dyson sejak pertama kali ya. Jadi pada hari pertama pencarian, ketika keluarga Dyson ini tuh mencari kemana-mana, dikabarkan kalau si paman Jessica Dyson atau Stanley Dyson ini tuh jatuh sakit ya. Dan istri dari Stanley Dyson ini tuh mengatakan ya, kalau Stanley ini tuh tiba-tiba tertarik menonton televisi dan kesulitan tidur sebelum dan sesudah hilangnya Jessica Dyson. Nah, keluarga di sini itu hampir tidak percaya bahwa Stanley di sini itu adalah orang yang melakukan hal tersebut. Dan saudara dari Jessica Dyson pun itu mengatakan, nah, ya, kalau Stanley Dyson ini itu memang yang melakukannya, ya dia harus dihukum dengan seberat-beratnya ya. Dan kemudian melalui penyelidikan, mereka ini tuh menemukan lebih banyak korban dari Stanley Dyson ini ya. Ternyata bukan hanya Jessica Dyson aja. Dan mereka bertemu dengan salah satu korban, yaitu wanita yang berdiri dan pingsan di area rumah, hingga korban-korban lainnya itu ada 3 orang ya, yaitu merupakan anggota keluarganya sendiri. Karena tersebut, dia itu diadili atas beberapa tuduhan ya, yaitu penyerangan seksual terhadap beberapa korban, kemudian pembunuhan dan pemerkosaan Jessica Dyson ya, serta beberapa tuduhan incest atau ketertarikan dengan keluarga. Dan dari kejadian Jessica Dyson ini itu mengungkap kasus yang lainnya yang menimpa keluarganya juga, yang ternyata pelakunya itu tak lain dan tak bukan adalah Stanley Dyson. Kasus ini mungkin tampak memiliki akhir yang bahagia ya, tetapi mengandung luka yang sangat mendalam bagi keluarga Dyson ini ya, karena mereka benar-benar tidak menyangka kalau anggota keluarganya itu adalah pelaku yang menghabisi putri mereka sendiri ya. Buat kalian yang suka storytelling kasus seperti ini, silahkan subscribe channel ini ya. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.